rentang, tempat cuci tangan, sabun, handuk, sampah medis, non medis, larutan enzimatis ya. Kemudian ini timbang badan bayi. Ini kalau bisa sudah diberikan alas. Alasnya tidak ada. Karena kalau nggak dikasih alas, ini termasuk perpindahan kehilangan panas dengan cara konduksi. Ya, jadi nanti bayinya cepat dingin. Nanti saudara akan pelajari itu di askap persalinan ada kalau tidak salah. Sudah diajarkan tentang perpindahan kehilangan panas bayi. Ini pakaian bayi. Ini saya masukkan di ini ya, larutan enzimatis. Kemudian handscoon bersih. Ini pengukur lingkar lengan, ini kita taruh luar ya karena nggak steril. Kemudian ini metelin juga taruh luar. Termometer juga ditaruh luar, nggak boleh ditaruh di bak instrumen. Senter juga ditaruh di bagian luar. Nah, sudip lidah ini yang steril ini harus dibungkus dengan kasa. Kemudian tisu ini cotton bud boleh kalau untuk nanti sekaligus membersihkan telinga dan hidung. Kapas cekok tidak ada ya? Kapas cekok tidak disiapkan? Tidak ada ya di kapas cekok? Kemudian termometer. Ini termometer biasa. Kalau termometer raksa berarti nanti saudara harus menyiapkan DTT-nya. DTT-nya, dekontaminasinya berarti masukkan di, kalau dulu larutan klorin ya, larutan enzimatis, sabun, kemudian air DTT. Tetapi kalau sekarang sudah pakai yang termometer digital, cara pembersihannya cukup dibersihkan dengan tisu. Jadi nanti tergantung, kalau saudara nanti disiapkan alat ini berarti DTT-nya harus ada 3 ini. Tapi kalau termometer digital langsung cukup tisu basah aja atau kapas alkohol cukup selesai. Ya, nggak perlu direndam, dinyiapkan ini. Terus stetoskop karena nanti ada auskultasi. Terus apa lagi ya? Sudah kayaknya ya. Sudah. Jangan lupa pasiennya. Nah, pasiennya ini karena kita tergantung kondisi ya. Kalau kondisinya bayi baru lahir ya berarti dia otomatis belum pakai baju. Tapi kalau dia sudah kondisi, kita tinggal observasi kondisi kesehatan, berarti sebelumnya dia harus memakai baju terlebih dahulu. Nah, saya anggap ini dia pakai baju ya.
kita siapkan, kita dekatkan ke pasien ya, yang mana nanti akan kita lakukan pemeriksaan fisik. Nah, di situ siapan alatnya sudah, persiapan bidan. Kita memberitahu prosedur kepada keluarga. Jadi seperti biasanya ya, kita sapa dulu pasiennya. Selamat malam atau selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya Dindia, bidan yang hari ini bertugas jaga pagi. Nah, di sini nanti saya mau melakukan pemeriksaan fisik ya kepada bayi itu. Pemeriksaan fisik hari ini tujuannya adalah untuk mengevaluasi kondisi kesehatan bayi ibu, karena ibu kan sudah melahirkan kemarin. Jadi saudara sampaikan, kalau saudara ini adalah pemeriksaan fisik awal, maka saudara jelaskan bahwa tujuannya adalah selain untuk memeriksa kondisi kesehatan, juga untuk mendeteksi adanya kelainan kongenital. Karena ini sudah evaluasi hari setelahnya, maka kita fokus terhadap kondisi kesehatan saja ya, tidak sampai kelainan kongenital, karena kita anggap selesai kemarin. Nah, karena ibu habis ini kan mau pulang ya Bu ya, jadi sudah diperbolehkan pulang nanti jam 2 siang. Nah, sebelum dipulangkan nanti saya cek dulu kondisi kesehatan ibu. Tadi kan sudah, nah sekarang saya mau ngecek kondisi kesehatan bayi. Bagaimana? Apakah ibu bersedia? Kalau ibu bersedia silakan tanda tangan inform consent. Nanti pada saat proses pemeriksaan ibu mau mendampingi saya boleh. Ya, jadi ibu tidak harus meninggalkan bayinya, tapi ibu bisa di samping saya pada saat proses melakukan pemeriksaan fisik. Kalau ibu sudah setuju, kemudian kita menggunakan celemek plastik. Sebelumnya dicek dulu ya, lingkungannya harus aman, nyaman, hangat. Kalau ada jendela ditutup, kalau ada AC, AC-nya dimatikan dulu sebentar. Kalau di bawah kipas angin ya juga kipas anginnya dimatikan dulu. Kemudian juga pencahayaannya harus terang. Nah, ketika sudah semua siap, alatnya siap, lingkungannya siap, baru kemudian persiapan bidannya. Setelah menggunakan celemek plastik, setelah itu cuci tangan. Cuci tangan tidak saya praktekkan ya, karena sudah biar mempersingkat waktu. Nanti pada saat live wajib harus diperagakan ya. Kemudian setelah itu kita bukai alat-alat yang akan digunakan. Kita menggunakan handscoon yang bersih. Kalau di sini memang secara kita kalau mendokumentasikan di dalam asuhan itu memang urutannya adalah dari antropometri dulu. Jadi kayak panjang badan, berat badan, tingkat kepala dan lain-lain. Baru setelah itu tanda-tanda vital. Tetapi kalau kondisinya bayi seperti ini, jika kita harus mengukur berat badan, berarti kan harus melepas bajunya dulu, harus melepas baju untuk mengukur panjang badan, lingkar kepala, nggak efektif. Ya, beresiko nanti bayinya tidak nyaman. Sehingga di sini nanti saya langsung head to toe ya, mana yang bisa diperiksa terlebih dahulu saya dahulukan. Nah, bayi juga nggak boleh dibukai semua karena nanti resiko hipotermi. Jadi pemeriksaan mana yang mau dilakukan itu dibukai satu-satu. Tapi nanti kalau saudara ujian itu harus kondisi bayinya terbuka semua, karena kan memang harus ditanya prosedurnya, kepala dari kakinya bisa semua apa tidak ya. Tapi kalau realnya dibuka satu-satu seperti ini. Jadi ini yang bagian kepala dibuka terlebih dahulu. Nah, di
Di bagian kepala kita periksa anatomi kepalanya terlebih dahulu. Di anatomi kepala saudara pasti nanti akan melihat gambaran seperti ini. Ini menggambarkan tulang tengkorak bayi, ya. Ini nanti diminta menyebutkan bagian-bagian dari tulang kepala bayi. Nah, yang di bagian awal depan ini namanya os frontalis. Ini Mbak Leni lagi labnya kemarin anatomi. Terus bagian samping ya, os parietalis. Kemudian yang agak bawah os occipitalis yang sini. Ya, os temporalis. Yang bagian belakang ini baru os occipitalis. Sudah, jadi tersusun ada jenis 4 tulang, ya. Kemudian setelah itu ada namanya sutura. Ya, sutura itu garis yang ini, dan garis yang di sini. Sutura yang paling depan. Kalau ini tadi os frontalis berarti sutura frontalis. Kemudian yang sampingnya ini, ya, antara os frontalis dan ubun-ubun besar ini dibedakan, yaitu sutura koronalis. Kemudian yang bagian lurus ke belakang mulai dari ubun-ubun besar ke ubun-ubun kecil namanya sutura sagittalis. Kemudian yang di bawah di os occipitalis ini namanya sutura lamboidea. Nah, tadi saya sudah pesen pemeriksaan fisik banyak hafalannya. Dari kepala aja sudah sekian banyak hafalan. Kemudian setelah sutura ini namanya adalah fontanella anterior atau ubun-ubun besar. Yang ini namanya adalah yang bentuknya segitiga. Jadi kalau di fontanella anterior itu disimbolkan segi 4. Kalau fontanella posterior disimbolkan dengan bentuk segitiga atau ubun-ubun kecil. Kemudian fontanella anterior ini diraba, ditekan. Untuk ubun-ubun besar pada bayi itu biasanya belum menutup. Dia akan menutup pada usia 1 sampai 2 tahun. Makanya ubun-ubun besar agak susah. Kalau saudara ngeraba kan agak empuk-empuk gimana gitu, kayak belum menyatu tulangnya, yang memang belum menutup. Itu masih kondisi normal. Kalau fontanella posterior sama, dia agak cepat, ya, jadi juga belum menutup. Nah, menutupnya pada usia 3 sampai 6 bulan. Ubun-ubun kecil ini lebih cepat dibandingkan ubun-ubun besar. Sudah. Kemudian setelah itu dilihat kepalanya bulat atau tidak. Ya. Kemudian apakah ada benjolan di bagian kepala atau tidak? Kalau ada benjolan di bagian kepala, saudara harus bisa menentukan itu kaput apa sefal hematom. Kalau kaput itu yang benjol adalah kulit kepalanya. Biasanya dia benjolnya kulit kepala itu karena kena mangkok vakum. Kan dipasang mangkok, ditekan, ditarik gitu ya. Jadi lama-lama kulitnya ketarik, benjol. Itu kaput succedaneum, akan hilang selama 7 hari. Tidak boleh diapa-apakan, nggak boleh digembok-gembok atau apa. Nanti disampaikan pada ibunya. Kalau sefal hematom itu isinya adalah darah. Jadi di sini ada timbunan darah sehingga menyebabkan kepalanya agak ada benjolan. Jadi bedakan. Kalau kaput nggak ada darah, hanya benjolan kayak kayak kita ini tiba-tiba kulitnya benjol gitu. Ya, kayak kita ketatap apa langsung benjol, kayak gitu ya. Kalau kaput itu ada isi jaringan darah. Kalau sefal hematom itu nanti dia akan sembuh dalam waktu 3 sampai 6 bulan, lebih lama dibanding dengan kaput. Selain itu di bagian sutura sagittalis ini nanti pada saat proses persalinan itu biasanya ada molase atau tidak. Normalnya sutura sagittalis itu tulang tengkoraknya ini tidak saling tumpang tindih. Jadi seperti ini. Ini normal. Gitu.
ternyata saling tumpang tindih kayak begini, nah ini yang dinamakan atau mepet berdekatan, itu namanya adalah molase. Nanti molase itu juga dibedakan apakah dia hanya nempel atau tumpang tindih. Kalau tumpang tindih ini apakah bisa dipisahkan atau tidak, karena nanti akan berpengaruh. Semakin dia tumpang tindih tidak bisa dipisahkan, berarti nanti butuh waktu penyembuhan yang agak lebih lama. Jadi dia menempel kayak gini. Kalau hanya menempel begini aja tidak apa-apa, tumpang tindih masih bisa dipisahkan begini, masih agak wajar lah gitu. Tapi kalau tumpang tindih nggak bisa dipisahkan, jadi nempel terus, nah ini berarti ada penumpukan tulang atau di bagian struktura sagittalis yang disebut dengan molase. Sambil dilihat kalau ada rambutnya, ya rambutnya seperti apa, ada cairan ketubannya. Kalau ada ya berarti kan rambutnya biasanya basah, gitu ya. Ada lesi atau tidak? Lesi itu luka bagian kulit. Misalnya saudara nggak sengaja tadi amniotomi ketuban, mecahkan ketuban ternyata gores di kulit kepala. Nah itu kalau itu sudah kesalahan bidan, ya. Dilihat ada lesi atau tidak, ada perdarahan intrakranial atau tidak. Kemudian setelah itu, karena ada antropometri di bagian kepala, maka kita lanjutkan dengan pemeriksaan antropometri. Sebelum itu saudara juga lihat kepalanya normal apa enggak, hidrosefalus. Kalau hidrosefalus kan berarti berisi air. Kalau mikrosefalus berarti kepalanya kecil. Kalau aneksefalus berarti dia tidak punya tulang tengkorak, tempurung kepala. Gitu. Itu harus semua disebutkan pada saat ujian secara lengkap seperti tadi. Kemudian untuk pemeriksaan lingkar kepala ada 3 metode. Pertama yaitu dari fronto lari ke occipito, kemudian kembali lagi ke fronto. Ini namanya FOB, fronto occipito bregmatica atau FOB. Lingkar kepalanya kurang lebih 32 sampai 34 cm. Kemudian nanti ada namanya suboccipito bregmatica atau kita kenal dengan SOB. Jadi suboccipito bregmatica itu seperti kayak pasang gandum. Diukur normalnya adalah 30 sampai 32. Ada referensi yang menyatakan 31. Pokoknya di sekitar tangan 30 sampai 32. Kemudian ada lagi mento occipito bregmatica. Mento berarti dagu, dihitung dari dagu, kemudian diarahkan ke occipito bagian belakang atau disebut singkatannya MOB. MOB ini normalnya 35 cm. Jadi lebih panjang ukuran MOB dibanding FOB tadi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini tapi punya saya ini tidak lengkap ya, ada yang lebih lengkap lagi. Kemudian setelah kepala, kemudian kita periksa bagian muka. Mukanya odem atau tidak, ya, pucat atau tidak. Kemudian setelah itu kita lihat matanya. Nah, karena mata berarti harus membutuhkan bantuan senter, ya. Dilihat di bagian mata ini pupilnya warnanya apa. Normalnya pupil itu warnanya sesuai dengan ras atau keturunan. Kalau dia warnanya putih ada bercak-bercak, nah itu pas dicek juga apakah itu albino ataukah karena ada katarak kongenital, ya. Kemudian juga dilihat apakah di ujung-ujung matanya ini bersih atau tidak. Kalau ternyata matanya ini banyak beleknya, apalagi warnanya hijau berbau busuk, berarti menunjukkan adanya infeksi pada bagian mata, ya. Bisa jadi ibunya punya herpes lahir secara normal, akhirnya herpesnya
kardusnya pecah-pecah kena di bagian mukanya bayi, apalagi bayinya lahir normal gitu ya. Kemudian mau mengecek refleks pupil itu sebenarnya bisa silakan, tapi kadang bayi masih belum menunjukkan respon karena bayi itu dia masih belum bisa melihat bentuk, hanya dia ada kayak sinar-sinar gitu. Tapi kalau mau dicoba silakan, jadi didekatkan pupil membesar, dijauhkan pupil mengecil, atau kemudian dikasih sinar dia berkedip apa enggak. Kalau dia dikasih sinar berkedip, berarti artinya refleks berkedipnya positif ya, berarti kemungkinan dia tidak ada permasalahan misalnya buta. Kalau dia didekati ini dia tetap gini aja mentolong, nggak gerak sama sekali, berarti ada kemungkinan dia mengalami kebutaan kongenital gitu. Karena meskipun dia tidak bisa melihat, tapi dia setidaknya masih bisa memberikan respon atau refleks. Kemudian dilihat tadi hidungnya ada lubangnya atau tidak, itu penting. Karena kalau untuk kelainan kongenital itu harus dilihat lubangnya 2 ya. Kemudian dilihat apakah ada sekret atau tidak. Kalau ada sekret silahkan saudara misalnya mau membersihkan, boleh ini dibersihkan sekalian ya. Lupa apa namanya bengkoknya. Jadi kalau mau dibersihkan ya dibersihkan sekalian hidungnya. Kemudian sambil dilihat apakah ada polip di bagian hidung atau tonjolan atau tidak. Sambil dilihat hidungnya bisa bernafas dengan baik atau tidak. Karena kalau ada gangguan pernafasan, biasanya bayi itu akan cenderung bernafas menggunakan mulut dibanding hidung. Kalau sudah sejak awal dia lebih banyak mulut, berarti di sini menunjukkan ada obstruksi jalan nafas atau sumbatan jalan nafas. Kemudian dilihat apakah ada sumbing atau tidak di bagian mulut. Kalau ada sumbing hanya di bagian mulut saja namanya labioskisis. Tapi kalau dia sumbing sampai dengan langit-langit dan sampai tembus ke hidung, jadi ininya bolong, nggak punya tulang dan daging, namanya adalah labiopalatoskisis. Gitu ya. Kemudian dilihat apakah ada gigi atau tidak. Karena ada beberapa bayi itu yang sudah tumbuh gigi, tidak ada masalah. Berarti itu masih ada bawaan hormonal dari ibunya yang mungkin kandungan kalsium ibunya tinggi atau seperti apa. Kemudian dilihat bagian mulutnya bersih atau tidak. Kalau dia sudah kena ASI, maka dipastikan ada jamur atau tidak. Ya, kalau dia belum terkena ASI, biasanya warnanya lidahnya bersih, merah muda. Tapi kalau sudah kena ASI terus sama ibunya setiap dikasih ASI nggak dibersihkan, biasanya akan jadi kerak putih gitu ya. Nah itu resiko jamur moniliasis, biasanya rewel, nggak mau menetek karena tidak nyaman di lidahnya, nangis saja gitu ya. Dan bisa nanti kalau dibiarkan jamur itu merantak, namanya jamur kan dia menyebar ya, bisa ke mulut-mulut sampai di bagian pipi itu putih-putih, itu namanya jamur moniliasis. Kemudian kalau mau sekalian ingin mengecek bagian tenggorokan, boleh sekalian ini spatel lidah dimasukkan di mulut bayi, kemudian ditekan ke bawah, dilihat apakah ada pembesaran pada bagian tonsil atau tidak. Gitu. Tonsil itu amandel. Pembesarannya itu apakah ada radang atau inflamasi yang berwarna kemerahan atau tidak. Kalau ada kemerahan, inflamasi, berarti menunjukkan adanya kemungkinan terserang atau mengalami infeksi. Sudah, ini diletakkan. Kemudian setelah itu di bagian telinga. Di bagian telinga dilihat apakah ada 2 lubang atau tidak. Kemudian dilihat juga ada sekret atau tidak. Kalau ada sekret silakan boleh dibersihkan sekalian. Kemudian dilakukan palpasi gitu ya, ada nyeri tekan atau tidak. Biasanya kalau nyeri bayinya kan nangis. Kemudian dilihat apakah ada lesi atau tidak, atau ada luka atau tidak pada bayi dengan cara palpasi. Kemudian harus dilihat juga bahwa
telinga. Kalau dia agak turun atau agak ke bawah, biasanya kan berhubungan dengan sindrom Down. Gitu ya. Kelihatan kayak matanya ini agak gimana gitu, kayak tidak sesuai, kan agak kelihatan ya wajah-wajah anak yang sindrom Down itu tidak normal. Sudah, kemudian setelah sudah di bagian kepala, kita pindah di area leher. Kalau mau sekaligus pemeriksaan refleks boleh di bagian pipi. Kalau dia didekatkan ini dia mencari, berarti refleks routing atau mencarinya positif. Kemudian kalau dimasukkan jari atau ini dia menghisap, berarti refleks suckingnya positif. Kalau pada saat saudara ingin tahu refleks menelannya baik atau tidak, bisa dilihat pada saat dia menyusu kepada ibunya. Bisa nyusu apa enggak, terus dengar suara menelan ASI atau tidak. Kalau sudah mendengar, berarti refleks menelannya bagus atau refleks swallowingnya. Kemudian sebenarnya ini juga bisa untuk ngetes pendengaran telinganya berfungsi baik atau tidak. Tapi kalau saya berikan di awal, khawatirnya dia rewel. Jadi nanti diberikan di bagian akhir saja. Tapi jangan lupa. Biasanya seringnya kalau dilewati akhirnya ujung-ujungnya lupa, tidak dilakukan. Ya, ini anggap aja bayinya tidak nangis ya, boleh ya. Gini. Kalau dia kaget gini berarti refleks pendengarannya bagus. Setelah itu kita pindah di bagian leher. Ini tidak saya buka semua karena kan kita harus memperhatikan prinsip kehangatan bayi. Di leher diraba, apakah ada pembesaran kelenjar tiroid atau tidak? Ini cara merabanya. Nah, kalau teraba ada benjolan, berarti kemungkinan kelenjar tiroid. Kemudian di bagian belakang telinga dicek apakah ada pembesaran atau tidak. Kalau ada pembesaran, berarti ada pembesaran kelenjar limfe. Itu juga menunjukkan sistem imunitasnya lagi tidak baik-baik saja, ada infeksi. Kemudian bisa juga dilihat di sini, misalnya kalau sudah kelihatan ada namanya vena jugularis. Ya, saudara kalau dengan tenggorokan ini kalau mau bunuh diri, nah silakan. Di sini ada vena jugularis yang paling besar, sekali gorok gini darahnya langsung muncrat cepat dan kalau mau mati, dibanding kalau mau bunuh diri lewat tangan. Kalau di tangan pembuluh darahnya lebih kecil, lama, daripada kesakitan lebih baik sini cepat dah. Karena di sini pembuluh darahnya besar. Di sini kalau ada pembesaran, kalau pada orang dewasa juga sama. Jadi di jugularis ini diraba pembuluh darahnya itu. Kalau ada pembesaran atau ada bendungan itu namanya bendungan itu berarti hambatan ya. Normalnya kalau kita raba, serut. Kalau meraba kok geranjel, drek. Habis itu bendul, diraba, bisa diraba bawahnya lagi, itu berarti ada sumbatan atau hambatan. Berarti kemungkinan mengarah ke penyakit jantung. Sebelah kanan maupun sebelah kiri. Nah, setelah sudah, kemudian kita buka. Saya periksa bagian tangannya terlebih dahulu, yang paling mudah ya. Nah, tangannya diperiksa. Normalnya jari berjumlah 10, masing-masing 5 ya. Jangan 10 1 5 karena 5 kiri 5. Nah, nanti di sini ada namanya kelainan di jari. Kalau dia kurang dari 5 disebut brachydactyly. Kalau lebih dari 5 disebut polydaktili. Kalau seperti bebek, ininya jarinya menyatu-menyatu, itu namanya sindaktili. Setelah itu dilihat warna kuku. Normalnya adalah berwarna merah muda. Kalau warnanya biru berarti menandakan dia cyanosis. Warna kulitnya ini juga harus merah muda. Kalau biru berarti menandakan gangguan pernafasan atau asfiksia. Ya, ini harus merah muda juga. Kemudian dilihat ada luka atau tidak, ada benjolan atau tidak, ada udem atau tidak. Setelah itu saudara boleh kalau mau ngecek refleks genggamnya. Jadi dimasukkan jarinya, kalau digenggam berarti refleks genggamnya positif, artinya apa? Saraf sensoriknya dia bagus. Ya. Setelah sudah, boleh sekalian kalau ingin mengukur tingkat
lengan atas diukur dari akromion ke bagian ini ya, siku, kemudian ini khusus yang bayi ya, jangan yang wanita usia subur karena ada dua, kemudian dibagi dua, nah ini baru diukur karena rusak tidak bisa saya ukur. Nanti diukur, nah di sini ada keterangan bahwa normalnya dia adalah lebih dari 9,5. Jadi normalnya kalau kurang dari 9,5 berarti menunjukkan kekurangan nutrisi, bisa jadi BBLR ya. Nah setelah sudah, kemudian kita buka bajunya. Nah di sini dicek gitu, yaitu puting susunya gitu ya, simetris atau tidak, karena kalau ada kelainan biasanya agak beda, tidak lurus gitu. Kemudian mengeluarkan ASI atau tidak, biasanya pada bayi ada beberapa yang keluar ASI karena pengaruh hormon dari ibunya. Jadi hormon ibunya yang waktu di kandungan itu masih terbawa atau beredar di pembuluh darah bayi. Tidak apa-apa, nanti dia akan hilang biasanya kalau sudah 2-3 hari, karena dia masih beredar ya. Nah, kemudian setelah itu menonjol atau tidak, warnanya apa, ada cacat atau tidak ya, ada luka atau lesi atau ada benjolan. Misalnya Bu ini kok baru lahir kok sudah kayak meringkili gitu, benjol, nah itu yang bahaya ya, ada benjolan maupun ada nyeri tekan. Setelah itu baru sebenarnya kalau kita mau mengukur pakai ini bayinya pasti akan nangis karena ini dingin. Jadi saya lewati ini terakhir aja. Saya mau mengukur lingkar dadanya saja dulu. Karena kalau Metelin ini tidak begitu dingin dibandingkan kalau menggunakan stetoskop. Nah, di lingkar dada pakai Metelin kita ukur dari ini ya, puting susu 1 ke puting susu berikutnya yang kedua. Kemudian kita gerakkan ke bawah. Diukur, normalnya adalah 33 sampai 36. Apabila antara lingkar dada dengan lingkar kepala ada selisih lebih dari 3 cm, yang dimana lingkar dadanya itu lebih besar 3 cm dari lingkar kepala, berarti menunjukkan mikrosefalus. Kalau lingkar dadanya ini lebih kecil dari 3 gitu ya, maksudnya lingkar dadanya ini 36, ternyata lingkar kepalanya ini 40, nah itu kan sudah ada selisih 4 cm, maka ini kemungkinan mengalami hidrosefalus tadi. Jadi kepalanya lebih besar dibanding dadanya ya. Normalnya itu tidak boleh ada selisih lebih dari 3, maksudnya seperti itu. Kemudian kalau mau mengukur ini suara nafas, bisa suara nafas diukur dalam waktu 1 menit. Normalnya adalah 30 sampai 60 kali per menit. Kemudian setelah itu kalau ingin mendengarkan dengan bunyi jantung boleh. Bunyi jantung kurang lebih normalnya 120 sampai 140 kali per menit. Dan suaranya harus lubduk, 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 lubduk gitu ya, normalnya untuk bunyi jantung seirama. Kalau dia nggak seirama berarti sudah ada gangguan di irama jantung. Kemudian dengarkan apakah ada suara nafas tambahan ya. Kalau suara nafas tambahan seperti ngorok itu berarti wheezing, ada asma, ada istilahnya lendir yang terlalu pekat di bagian paru-paru. Biasanya pada bayi-bayi yang mengalami batuk, pilek atau pneumonia, nah suaranya seperti itu. Ataukah ada kelainan seperti ronki, ataukah suara nafas abnormal seperti rales, suaranya seperti gesekan rambut. Nah itu kan berisik, nggak boleh ya. Nah setelah sudah, kemudian kita periksa di area perut. Nah, diinspeksi di bagian perut, perutnya buncit atau tidak. Pada bayi biasanya umumnya perutnya buncit.
Kemudian dilihat kalau ada tali pusat, berarti tali pusatnya dibuka, diamati ya, apakah sudah lepas atau belum. Kalau sudah lepas, dilihat kering atau tidak. Kalau belum lepas, dilihat apakah ada perdarahan di tali pusat, ataukah ada infeksi tali pusat atau tidak yang ditandai dengan warna kemerahan dan disertai dengan keluarnya pes atau nanah. Nah, kalau misalnya saudara ini tadi kita lepaskan, nah ini boleh sekaligus saudara membersihkan tali pusat. Nanti caranya membersihkan tali pusat menggunakan kasa, dimasukkan di air DTT, diperas, terus dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan, ditunggu kering, baru nanti dibungkus dengan kasa steril. Itu kalau pada bayi yang masih ada tali pusat. Setelah inspeksi, kemudian kita lanjutkan dengan palpasi. Ya, di palpasi ada pembesaran hepar atau tidak. Hepar itu di sebelah kiri. Sini kanan bawah, hepar kanan bawah. Di sini adalah lambung, ya. Kemudian di sini ada limfe dan ada ginjal. Nah, ini masing-masing dipalpasi ada pembesaran atau tidak di 4 kuadran tersebut. Ini nanti lebih detailnya di pemeriksaan fisik dewasa. Kemudian kalau kita mau auskultasi juga bisa didengarkan apakah ada suara bising usus atau tidak. Pada bayi yang mengalami diare, mencret atau anak-anak, biasanya bising usus itu akan lebih dari 20 kali per menit. Jadi usus gitu ya. Itu menunjukkan dia proses eliminasinya terlalu banyak, apalagi kalau saudara minum obat-obatan laksatif yang kepingin bolak-balik BAB, nah itu bising ususnya suaranya akan terdengar lebih cepat. Kalau ada gangguan biasanya suaranya lebih lemah, nah itu juga tidak baik. Jadi yang baik adalah sekitar 18-20 kali per menit. Setelah itu kita lakukan perkusi. Caranya adalah tangan diketuk di sini. Jadi ini ya diketuk mulai dari kuadran bawah, atas lagi ke bawah. Kalau ada suara timpani ya bung 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 berarti tandanya kembung. Kalau nggak ada suara timpani berarti normal. Kemudian misalnya kita langsung juga ingin mengukur suhu tubuh ya. Suhu tubuh ini ada 3 jenis, bisa periksa di mulut, di aksila, dan bisa di dubur. Otomatis jenis termometernya juga tidak sama. Kalau seperti ini adalah termometer aksila. Kalau di mulut ininya lebih kecil ujungnya. Kalau dubur itu termometernya ini panjang, agak lebih kecil lagi tapi panjang. Jangan sampai salah. Nanti termometer dubur saudara masukkan di bagian mulut. Jangan sampai ya, kebangetan, kasihan. Nah, ini menggunakan termometer aksila. Normalnya adalah 36,5 sampai 37,5. Kurang dari 36,5 hipotermi, lebih dari 37,5 disebut hipertermi. Kalau tadi pakai termometer digital, tinggal dibersihkan dengan kapas atau kasa atau tisu. Tapi karena termometer digital, maka ini harus dimasukkan di larutan enzimatis. Setelah dimasukkan di larutan enzimatis, diambil, dikeringkan, masukkan di air sabun, dikeringkan. Terakhir adalah di air DTT, kemudian dikeringkan. Setelah itu baru kembalikan ke tempat semula. Nah, sudah. Kemudian kalau sudah, kita berlanjut di bagian kaki. Di bagian kaki tadi sama ya kayak tadi ya, dicek jumlah jarinya. Masih ingat tadi kalau kayak bebek namanya apa? Sindactyly. Kalau lebih dari 5 polydactyly. Kemudian kuku dilihat warnanya merah muda, kalau biru cyanosis. Kemudian dilihat pergerakannya ya, aktif apa tidak. Kemudian kita ini tekan apakah dia menendang atau tidak. Kalau kita tekan ternyata dia menendang, berarti refleks menendangnya positif. Kemudian ada juga namanya refleks Babinski. Telapak kakinya disentuh dari atas ke
bawah, kalau dia otomatis ngelengkuh gini berarti refleks bagiannya positif ya, saraf sensoriknya berarti bagus. Kemudian setelah itu kita cek bagian genitalia. Nah ini kebetulan jenis kelaminnya laki-laki. Kalau jenis kelaminnya laki-laki dilihat penisnya ada lubangnya atau tidak, karena itu penting indikator nanti membuang air kecil. Kemudian dilihat testisnya sudah turun ke skrotum atau belum. Kalau pada bayi prematur biasanya testis masih belum turun ke skrotum, gitu ya. Kemudian dilihat ada sumbatan vena atau tidak, atau bentuk penisnya ada kelainan atau tidak. Normalnya kan satu, kadang kan ada yang tiba-tiba dua, atau antara penis dengan vagina tidak begitu jelas. Nah, kalau pada perempuan otomatis yang dicek lubangnya harus dua. Lubang uretra dicek sendiri, lubang vagina juga harus dicek sendiri, karena ada beberapa yang lubang vaginanya itu tertutup, atau kadang ada yang ini yang nggak bisa kita cek, himen. Ada kasus yang dia nggak menstruasi sampai SMA dan tidak pernah diperiksakan. Ternyata begitu dibawa ke dokter pada waktu SMA, permasalahannya dia nggak bisa mens gara-gara himennya tidak ada lubang. Akhirnya darahnya itu ngumpul semua di depan vagina. Begitu himennya dirobek, darahnya keluar semua. Bayangkan itu seandainya dia menasnya sejak kelas 6 SD, bayangkan berapa tahun mengendap di situ. Jadi seandainya sampai SMP kelas 1 2 belum ada tanda menstruasi, segera lebih baik periksa ke dokter. Barangkali ada penyebabnya yang dimana gangguan pada himennya. Karena kalau untuk himen, terutama kalau bayi, tidak bisa kita lihat sejak awal. Kan tidak mungkin ya dibuka, dipaksa, tidak bisa. Jadi kita hanya sebatas bisa melihat lubang vagina sama dengan lubang uretra. Kemudian setelah itu kita lihat labia majoranya menutupi labia minora atau tidak. Kalau pada bayi prematur, labia majora masih belum menutupi labia minora. Sambil kita lihat di bawahnya lagi, anusnya berlubang atau tidak. Biasanya kalau ingin tahu anusnya berlubang atau tidak, termometer tadi menggunakan termometer ini rektum, bukan menggunakan termometer aksila, biar sekaligus tahu ada lubangnya. Tapi kita juga bisa menanyakan kepada ibunya, Bu, bayinya ini sudah BAB atau belum? Kalau ibunya bilang sudah BAB berarti artinya aman. Ibunya bilang sudah pipis juga berarti aman. Lubang uretranya terbuka semua. Kemudian juga dilihat apabila ada tanda lahir ya. Tanda lahir macam-macam, bisa tai lalat, bisa toh gitu ya, atau hemangioma. Kalau hemangioma kan biasanya agak ada rambut-rambutnya, nah itu boleh dicek. Sambil dicek ini warnanya kuning ataukah merah muda. Kalau kuning menandakan icterus, kalau biru tadi cyanosis. Kemudian di bagian punggung juga dicek ya, apakah ada spina bifida atau tidak. Spina bifida itu nggak nutup ini lubang ini bagian susun tulang belakangnya itu. Kalau pada saat pembuahannya dia harusnya menutup begini ya, bagian tengah. Nah ini nggak nutup sehingga kelihatan bagian dalamnya. Ini disebut dengan spina bifida. Sekaligus saudara bisa memberikan refleks di sini, diraba dari atas ke bawah. Ini ada namanya refleksnya apa ya, galah atau apa gitu ya, agak lupa ini. Nah ini kalau melengkung berarti positif. Dilihat juga apakah ada rambut halusnya vernica seosa atau tidak. Ya, kalau ada warna putih-putih mekon yang nempel itu jangan dihilangkan karena itu jaringan lemaknya. Karena ada beberapa bayi yang warnanya masih putih-putih gitu ya di kulitnya. Atau ada rambut-rambutnya tipis halus gitu, itu diabaikan saja. Nah, kalau sudah, setelah itu kita lakukan pengukuran panjang badan. Normalnya 48 sampai 53, dihitung dari vertex sampai ke bagian mata kaki. Kemudian setelah itu dilakukan penimbangan. Nah, normalnya adalah 2,5 sampai 4 kilo. Kalau kurang dari 2,5 BBLR, lebih dari 4 kilo disebut dengan makrosomi atau bayi besar atau big baby, atau ada yang mengatakan giant baby, bayi raksasa. Giant baby.
kejadian. Berarti itu kemungkinan bisa jadi post date atau kemungkinan ibunya terlalu gemuk ya sampai bajunya besar. Nah, setelah selesai ini dirapikan, dipasang baju ya, balik lagi seperti awal, dirapikan. Kemudian ini tidak saya rapikan karena nanti biar kalau kembalikan ke lab enak. Ini anggap aja sudah saya rapikan, dipakai baju lagi. Ini saya buang ke sampah medis. Kemudian ini direndam di larutan enzimatis. Rapikan alat semua. Setelah itu direndam, dilepas secara terbalik, dilepas semua celemek plastik. Kemudian kita sampaikan kepada ibunya, ibu ini tadi bayinya sudah saya periksa ya bu, dari hasil pemeriksaan kondisinya sehat. Terima kasih atas kerjasamanya. Nanti kalau ibu pulang jangan lupa nanti kontrol lagi 2 hari lagi atau seperti apa. Terima kasih bu. Terus setelah itu kita rapikan alat. Jangan lupa dokumentasi. Dokumentasinya kalau di askep saudara harus mengisi tadi lengkap mulai dari atas sampai dengan bawah. Ya, mulai dari pemeriksaan antropometri, TTV, hasil pemeriksaan kepala sampai dengan kaki. Nanti hasil inspeksinya ditulis apa, hasil palpasinya apa, perkusi apa, auskultasi apa. Sudah, ada pertanyaan?